Baik, perkenalkan nama saya Sri Panianti Viditona Lubis dari Manajemen Informatika kelas 3B dengan NPM 24781058. Vlog kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori IP dan subnetting yang terkait dalam kelas atau range pada IP, lalu prefix dan juga subnetting. Nah, kali ini saya akan menjelaskan yang pertama itu IP address. IP address adalah alamat atau identitas numerik yang diberikan kepada sebuah perangkat agar dapat berkomunikasi dengan perangkat lain di dalam sebuah jaringan. IP itu adalah singkatan dari Internet Protocol. IP address ada dua jenis yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. IP versi 4 ini menggunakan pengalamatan 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet atau 4 blok sehingga IP versi 4 dapat digunakan sampai maksimum 4 miliar. Nah, sedangkan IP versi 6 yang ini merupakan pembaharuan dari IP versi 4 yang menggunakan pengalamatan 128 bit yang dibagi menjadi 8 oktet atau blok, 8 blok, di mana IP ini dapat digunakan sampai maksimum 300 desiliunan. Berdasarkan penggunaannya, IP address dibagi menjadi dua yaitu IP publik dan IP privat. IP publik merupakan IP yang digunakan pada perangkat yang berhubungan langsung dengan internet. IP ini biasanya digunakan oleh Internet Service Provider atau ISP atau penyedia jasa website seperti hosting, di mana mereka membutuhkan koneksi atau terhubung langsung dengan jaringan internet. Nah, sedangkan IP privat merupakan pecahan kecil dari IP publik yang digunakan oleh ISP untuk dapat membagikan koneksi atau sambungan internet ke pelanggan-pelanggannya. Selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh IP address dengan tipe IP versi 4, yang dimana format penulisannya yaitu dengan 4 oktet. Di mana setiap kelompok angka yang dipisahkan oleh titik disebut dengan oktet, kurang lebih seperti ini. Ini yang di mana X di sini yang merupakan angka desimal dimulai dari 0 sampai 255. Jadi, angka dalam IP address selalu 0 sampai 255. Tidak mungkin ada minus atau lebih dari 255. Salah satu contohnya dengan angka saya akan membuat yaitu 120.125 1.1. Angkanya bebas, nggak harus sama seperti yang saya buat ini. Eh, angkanya bebas asalkan yang angka di dalamnya ini antara 0 sampai 255. Untuk penulisan IP address, namun ini belum tepat ya teman-teman. Untuk penulisan IP address yang benar, seharusnya di belakang ini ada slash, yang dimana saya menggunakan slash 24. Slash di sini artinya prefix. Ini merupakan prefix. Prefix merupakan jumlah IP yang bisa digunakan. Dalam hal ini, slash 24 memiliki total IP 256. Namun sebelum mendalam 256. Namun sebelum mendalam pada pembahasan prefix ini, saya akan memulainya dari penjelasan subnetting, di mana subnetting adalah proses memecah suatu jaringan besar menjadi subjaringan yang lebih kecil atau disebut dengan subnet. Pemecahan jaringan ini bertujuan untuk mengefisiensikan traffic pada jaringan tertentu. Dengan melakukan subnetting, maka suatu network akan menciptakan beberapa network tambahan, namun proses subnetting ini akan dapat mengurangi jumlah maksimum host atau jumlah IP yang digunakan
oleh komputer yang terhubung di jaringan. Dalam rentang IP akan ada 3 IP, yaitu IP host, IP network, IP broadcast. IP network merupakan IP yang berada paling awal dari rentan IP, sedangkan IP broadcast adalah IP yang berada paling akhir dari rentan IP. Dan yang diantara IP network dan IP broadcast adalah IP host. Subnet ditulis dalam format 32 biner, yang dimana penulisannya seperti ini. Enggak ya. Atau dalam bentuk desimal, ini disebut dengan prefiks. Biasanya prefiks itu dituliskan dengan slash, seperti slash 24, slash 25, slash 26, slash 27, sampai slash 32. Nah, ketika kita belajar subnetting, pasti kita akan selalu membahas tabel yang ini. Tabel ini cukup banyak dan mungkin akan agak sulit jika dihafalkan secara langsung. Namun, untuk memudahkan menghafal tabel seperti ini, kita cukup mengingat 3 bagian yang ada pada tabel ini. Yang pertama yaitu, saya beri tanda. Yang pertama kita cukup mengingat yang slash 24, slash yang terakhir yaitu slash 32, juga slash yang berada di tengah yaitu slash 28. Jika penulisan prefiks slash 24, maka jumlah IP-nya yaitu 256 IP, yang dimulai dari angka 0 sampai 255. 0 itu adalah IP network dan 255 merupakan IP broadcast. Pada prefiks slash 32, sudah pasti nilai IP-nya yaitu adalah 1. Sedangkan pada prefiks slash 28, saya punya cara mudah untuk mengingat ini, yaitu dengan kita tinggal mengalikan 2 kali 8, yaitu 2 dikali 8 sama dengan 16. Berarti jumlah IP pada slash 28 yaitu 16. Tapi bukan berarti slash 28 sama dengan slash 29 ataupun slash 27. Jadi hanya slash 28 sajalah yang bisa seperti ini. Ini hanyalah sebuah patokan supaya kita bisa mengingat rentan dari slash 24 sampai slash 32. Dari titik prefiks slash 28, kita sudah bisa melihat jika naik ke slash 27, maka jumlah IP-nya akan bertambah 2 kali lipat, yaitu 16 kali 2 yaitu 32. Sedangkan jika prefiks 28 turun ke prefiks slash 29, maka jumlah IP-nya akan berkurang 2 kali lipat atau dibagi 2. Berarti kalau kita naik ke atas dikali 2, kalau turun ke bawah dibagi 2. Maka untuk menghitung IP host, kita cukup mengurangi 2 angka dari jumlah rentan IP yang sudah dihitung. Baik, yang terakhir yaitu subnet max. Pada subnet max,
Notasi yang berubah adalah hanya pada bagian akhir dari subnet mask itu, yaitu seperti ini. Bagian yang sudah saya warnai berwarna merah, hanya ini saja yang berubah. Baik, cukup sekian materinya. Sekarang saya akan masuk pada contoh. Contoh soalnya. Misalkan ada IP seperti ini. 23.51.155/27. Nah, jadi tadi kita sudah mengingat jika jumlah slash 28 itu jumlah IP-nya 16, maka slash 27 jumlah IP-nya berarti dikali 2, yaitu 32. Dalam perhitungan subnetting yang seperti ini, biasanya dihitung adalah ini, rentang IP, rentang IP host, IP network, IP broadcast, and subnet mask. Nah, cara cepat menghitungnya adalah kita cukup membagi IP yang paling akhir di notasi IP itu dengan jumlah IP yang sudah dihitung di awal tadi, yaitu dengan saya buat di samping saja, 155 dibagi, saya gunakan ini aja, dibagi 32, yaitu sama dengan 4,84375. Namun, di sini kita hanya fokus pada, aduh maaf. Namun di sini kita hanya fokus pada angka 4-nya, kita abaikan angka yang di belakang koma. Dari angka 4 ini, kita akan kalikan lagi dengan angka 32, maka hasilnya akan 4 dikali 32, hasilnya yaitu 128. Maka belum, maaf guys. Selanjutnya untuk mengetahui IP akhirnya, dari rentang IP ini kita cukup menambahkan 128 ditambah 32 sama dengan 159. Maaf, salah. Salah. Baik, cara cepat menghitungnya adalah kita cukup membagi IP yang paling akhir di notasi IP itu dengan jumlah IP yang sudah kita hitung di awal tadi. Nah, jumlah jumlah IP-nya yang kita hitung tadi yaitu adalah 32 kan, guys? Ya, Mi plus 27 sama dengan 32. Nah, jadi 155 per 32 sama dengan 4,84375. Nah, kita abaikan dulu angka yang di belakang koma. Kita cukup fokus pada angka 4-nya saja. Maka, dari angka 4 ini kita akan kalikan dengan angka 32. Maka hasilnya adalah 128. Itu adalah rentang IP yang paling awal. Selanjutnya,
Untuk mengetahui IP akhir dari rentan IP ini, kita cukup menambahkan 128 ditambah 32 dikurang 1 sama dengan 159. Jadi kita sudah tahu bahwa rentan IP-nya yaitu adalah 23.51.128.120.128 sampai 23.51.120.129. Di situ kita sudah bisa melihat rentang IP dari keseluruhan dari slash 27. Maka IP awal itu akan menjadi IP network yang ini. Ini akan menjadi IP network. Dan IP akhir ini akan menjadi IP broadcast-nya. Yang merah menjadi IP network, yang hijau menjadi IP broadcast. Kemudian untuk IP host-nya, jadi IP-nya berada di antara IP network dan broadcast ini. Maka IP-nya adalah 23.2.51.129 sampai 23.51.158. Nah, selanjutnya kita masuk pada subnet max-nya. Subnet max untuk ini kita menghitung dengan cara cukup mengurangi 256 dikurang 32, yaitu sama dengan 224. Maka notasi subnet-nya adalah 255, 255, 255, 224, sesuai dengan hasilnya yang ini. Baik, cukup sekian vlog teori IP dan subnetting dari saya. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Sampai berjumpa kembali, bye-bye.